Kelas 6, tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan, pembelajaran 1. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Yang pertama, muatan IPS. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Berikut adalah makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa kita. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua adalah pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini disebut dengan pengakuan de facto dan diikuti oleh pengakuan dari negara lain, yaitu de jure. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Kemudian yang keempat adalah perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Yang kelima adalah tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Itulah 5 makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikutnya, muatan bahasa Indonesia. Ibu akan membacakan satu teks tentang proklamasi. Kamu dengarkan baik-baik ya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang. Akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat ini hadir pula BM Dia, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, anak-anak ibu, buatlah peta pikiran berdasarkan informasi yang terdapat dalam teks di atas. Gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menentukan informasi penting dalam teks tersebut. Nah, inilah peta pikiran tersebut. Kamu pahami baik-baik ya. Nah, peta pikiran dari teks tersebut adalah yang pertama, kata tanya apa? Jawabannya adalah sebuah peristiwa paling bersejarah di mana bangsa Indonesia berhasil meraih kemerdekaan dari penjajah. Kemudian yang kedua, kata tanya mengapa.
Jawabannya adalah karena menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajah dan menjadi bangsa yang merdeka. Yang ketiga, siapa? Ya, jawabannya adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Contoh pertanyaannya adalah siapa Bapak Proklamator Indonesia? Selanjutnya kata tanya bagaimana? Jawabannya adalah acara dimulai pukul 10 dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno, dilanjutkan dengan pengibaran sang saka merah putih yang dijahit oleh Fatmawati. Kemudian kata tanya kapan? Nah, kata tanya kapan jawabannya adalah 17 Agustus 1945. Kemudian terakhir, kata tanya di mana? Jawabannya adalah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, itulah jawaban dari peta pikiran dari teks tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, muatan IPA. Cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang pertama, penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan. Setiap jenis tumbuhan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ada tumbuhan yang memiliki ciri khusus pada tubuhnya, seperti batang berduri, daun yang lebar, atau akar yang muncul ke permukaan tanah. Perbedaan ciri tersebut merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri atau adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Adaptasi dilakukan tumbuhan agar tetap bertahan hidup. Lingkungan tempat tumbuhan hidup disebut habitat. Habitat jenis tumbuhan satu dengan yang lain berbeda-beda. Berikut contoh adaptasi tumbuhan terhadap habitatnya. Yang pertama, adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air disebut xerofit. Ingat ya nak, xerofit. Contoh tumbuhannya adalah pohon kurma, lidah buaya, cocor bebek, dan kaktus. Yang kedua, adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi disebut dengan halofit. Contoh lingkungan dengan kadar garam tinggi yaitu laut, muara sungai, dan pantai. Keadaan tanah di tempat itu biasanya berlumpur dan berpasir, serta sangat sedikit mengandung oksigen. Contoh tumbuhan hidup di lingkungan berkadar garam tinggi adalah bakau. Beberapa jenis tumbuhan bakau memiliki akar napas yang tumbuh ke atas permukaan tanah untuk memperoleh oksigen. Ada juga tumbuhan bakau yang memiliki akar tunjang untuk menopang tumbuhan di tanah yang berlumpur dan menahan terjangan ombak. Selain itu, daunnya kaku dan tebal dengan permukaan licin berfungsi untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Bagian bawah daun bakau memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Yang ketiga, adaptasi tumbuhan di lingkungan air. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air disebut dengan hidrofit. Contoh tumbuhan hidrofit adalah teratai dan eceng gondok. Adaptasi tumbuhan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Daun yang lebar juga berfungsi agar dapat mengapung di permukaan air. Daunnya berlapis lilin untuk mencegah daun membusuk karena selalu terkena air. Yang kedua, eceng gondok memiliki pangkal tangkai daun berongga yang berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air. Akarnya lebat untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik. Nah, itulah ciri khusus teratai dan eceng gondok. Kemudian yang keempat adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab disebut dengan higrofit. Contoh tumbuhan higrofit adalah begonia dan tumbuhan paku. Oleh karena hidup di tempat lembab, penguapan terjadi dengan lambat. Yang kelima adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Tumbuhan yang tumbuh di lingkungan miskin nitrogen biasanya melakukan penyesuaian diri dengan memerangkap serangga, kemudian mencerna sebagai sumber nitrogen. Contohnya adalah kantung semar dan Venus. Kemudian, yang kedua adalah penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Selain untuk bertahan hidup, beberapa tumbuhan juga melakukan untuk membantu perkembangbiakan atau reproduksi. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bunga rafflesia. Bunga rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga. Biasanya adalah lalat. Serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukan. Yang kedua adalah tumbuhan seperti mawar, melati, dan anggrek memiliki mahkota bunga yang berwarna mencolok dan kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga yang membantu penyerbukan.
Yang ketiga adalah bunga dandelion. Memiliki cara yang unik dalam penyebaran benihnya. Benih yang sekaligus buahnya menjadi struktur tambahan seperti serabut halus yang membantunya agar mudah terbawa angin. Jika benih tersebut jatuh di tempat yang sesuai, maka benih itu akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, itulah penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu tekan tombol like, comment, share, dan subscribe ya. Kemudian tekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru.